Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Jadi rupanya saya diculik Bang Karni ini. Culik malam Sudah ini. terkonfirmasi. Hak angket ini kan sebetulnya salah satu saja dari hak yang dimiliki DPR, yang aturannya sudah sangat jelas, yang nanti di sini ada pakar-pakar hukum yang mungkin lebih bisa menjelaskan lebih detail. Saya ingin masuk ke substansinya saja, Bang Karni, bahwa berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, menurut hemat saya, dalam pemilu 2024 ini, isu pelanggaran-pelanggaran atau potensi atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu amat sangat besar. Dan itu menjadi diskusi publik berbulan-bulan, menjadi perbincangan yang bahkan bukan hanya perbincangan intelektual di ruang-ruang diskusi ketika sejumlah ahli bertemu misalnya, tetapi jadi pembicaraan orang ramai. Menurut hemat saya, dalam konteks itulah kemudian pemilu 2024 ini sangat berbeda. Yang perlu dipersoalkan kemudian bukan saja soal siapa yang menang dan siapa yang kalah dengan hitungannya, dengan pembuktiannya lewat C1 hasil, dengan proses yang dipimpin jalannya oleh Komisi Pemilihan Umum, yang ketika nanti akan ada masalah, ujungnya di Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya itu saja, bukan soal siapa yang kalah dan siapa yang menang saja. Tetapi menurut hemat saya, pemilu 2024 harus kita angkat ke atas meja, kita bedah, kita telaah, dan kita dudukan dalam sejarah secara terang benderang dan adil. Dalam konteks itulah sebagai warga negara, saya sangat mendukung rencana atau gagasan untuk menggunakan hak angket. Dalam bayangan saya dengan pemahaman yang saya miliki, yang serba terbatas, ya hak angket ini memang target akhirnya itu bukan mengubah hasil pemilu, tetapi mempersoalkan, melakukan penyelidikan yang serius terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan langkah atau kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan pemilu oleh penyelenggara negara. Dan itu bisa dimulai dari misalnya mempertanyakan soal bantuan-bantuan sosial dalam beragam jenis yang difasilitasi oleh anggaran yang luar biasa besar. Yang kalau dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 misalnya, kenaikannya kan gila-gilaan. Dari di bawah 200 triliun selama 2018 sampai 2019, itulah dana anggaran pembangunan dan dana APBN untuk bantuan-bantuan sosial waktu itu, menjadi lebih dari 560 triliun untuk 2023-2024 begitu. Nah, ini bisa diangkat ke permukaan, apalagi kemudian bukan hanya soal besaran yang jadi masalah, tetapi yang jadi masalah adalah personalisasi, dugaan personalisasi. Digunakannya bantuan sosial dalam beragam bentuk itu, termasuk BLT, bertumpang tindih dengan kerja-kerja elektoral yang sifatnya partisan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Lalu kemudian setelah itu, harus diangkat juga soal nepotisme. Apakah keputusan MK nomor 90 tahun 2023 itu sudah dengan terang benderang menegaskan terjadinya nepotisme? Dan tentu saja ketika memang itu terjadi, yang melibatkan presiden dan ketua MK, yang kemudian jadi objeknya adalah calon wakil presiden salah satu paslon, maka harus diangkat ke permukaan oleh lembaga seperti DPR, mempertanyakan kerusakan tegaknya demokrasi dalam pemilu 2024 dikaitkan dengan itu. Lalu kemudian mobilisasi aparatur yang juga menjadi dugaan, sehingga polisian, TNI, birokrasi dan lain-lain itu kemudian menjadi bagian dari isi dari hak angket itu. Jadi menurut saya ini bisa dibikin panjang nih. Apa yang disebut sebagai cawe-cawe Presiden Jokowi, menurut saya tidak bisa dibiarkan, tidak dicatat oleh sejarah dan kita ambil pelajarannya. Jika kemudian ada banyak kekeliruan di dalam praktek cawe-cawe itu, terlibatan presiden, ya selayaknya kita ambil pelajaran itu, supaya tidak ada lagi presiden di kemudian hari yang melakukan hal yang serupa atau bahkan lebih buruk. Jadi ini adalah tugas atau kewajiban sejarah yang sangat penting dari sisi itu. Sekali lagi, ini tidak langsung berkait dengan soal distribusi suara yang diperoleh oleh setiap paslon dalam Pilpres, atau kalau mau diperluas di dalam pemilihan legislatif. Nah, saya sendiri dalam beberapa kesempatan menekankan aspek yang lain yang disalahpahami seolah-olah seperti pilihan berganda gitu, angket atau yang lain. Sebetulnya bukan. Dalam penggunaan haknya itu, DPR kemudian bisa menggunakan berbagai jenis rapat atau forum yang jenis-jenisnya beragam, yang rinciannya juga sudah jelas di aturan. Dan yang saya usulkan sejak cukup lama adalah salah satu jenis rapat yang harus digunakan dalam konteks ini adalah pansus, panitia khusus. Panitia khusus ini adalah panitia yang dibentuk lintas komisi, mewakili semua komisi, diwakili oleh fraksi, yang biasanya keanggotaannya itu mencerminkan proporsi kekuatan fraksi itu
dengan anggota sebanyak-banyaknya 30 orang, kan begitu aturannya. Kemudian kepemimpinannya terdiri dari 1 orang ketua dengan 3 orang wakil ketua yang dimajukan dalam kompetisi, kalau ada kompetisi di dalam pansus itu melalui paket yang tidak berubah. Artinya 5 partai pengusung 01 dan 03 bisa mengajukan 1 paket kepemimpinan pansus, lalu kemudian setiap fraksi secara proporsional mewakilkan anggotanya menjadi bagian dari pansus. Kenapa saya mengajukan ini? Karena urusan ini tumpang tindih dengan penyelesaian pemilu legislatif selain pemilu presiden yang lebih berlarut-larut dari yang saya bayangkan. Kekisruhan yang terjadi di Sirekap, kemudian dugaan-dugaan orang tentang ketidaksinkronan antara C1 hasil dengan data numerik yang ditampilkan di KPU lewat Sirekap dan lain-lain. Itu sekarang ini kan jadi persoalan yang sangat serius yang membuat akhirnya kita tahu dan sudah dikonfirmasi oleh KPU bahwa ini akan lebih lambat dari yang semestinya, dari yang dirancang. Nah, ini membuat sejumlah anggota DPR yang incumbent, yang kemarin bertarung dalam pileg, sebetulnya terbagi fokusnya, karena mereka masih berjuang untuk membuat kursinya tidak hilang dari tangan mereka. Bayangkan kalau kemudian tidak diperkecil dalam bentuk panitia khusus, kita membebani banyak sekali orang yang pikirannya tidak fokus pada persidangan-persidangan DPR begitu. Jadi 30 orang ini adalah orang yang terpilih, yang kurasinya, filternya bisa dilakukan oleh fraksi, sehingga setiap fraksi bisa mendatangkan orang-orang yang memang siap sepenuhnya mengemban tugas. Lalu pimpinan pansus bisa menetapkan, bisa memutuskan bahwa kegiatan pansus itu bersifat terbuka. Maka kemudian terbayanglah dalam kerangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPR yang diberikan kepada pansus, maka kemudian sepanjang waktu yang ditentukan itu, maka publik secara luas terlibat. Jadi di sini kemudian ada persoalan yang sangat serius yang kita jawab, ada tantangan yang kita jawab, yaitu nomor 1 adalah mempercepat kepastian. Karena bagian penting dari pemilu itu adalah hasilnya. Dan ketika kemudian ada ketidakpastian yang berkepanjangan, maka menurut saya ini akan jadi bahaya dan tidak boleh jadi presiden. Nah, adanya pansus yang bekerja fokus di sana itu membuat tidak banyak hal tumpang tindih dalam urusan penyelesaian politik kita. Termasuk KPU dan lain-lain bisa bergerak menyelesaikan secepat mungkin. Kemudian yang kedua menurut hemat saya, kita jaga keutuhan negara, kita bikin kanalisasi, kita bikin saluran yang tepat untuk setiap warga negara untuk bisa terlibat, Bang Karni. Dan adanya pansus yang terbuka itu membuat semua orang merasa menjadi pemangku kepentingan yang dilibatkan. Karena semua pembicaraan dibuka di hadapan mereka. Dan mereka bisa terlibat. Karena setiap orang sekarang bisa jadi jurnalis, setiap orang bisa menjadi penulis opini, setiap orang bahkan bisa bersair setiap saat karena ada media sosial. Dan keterlibatan itulah yang kemudian akan menandai bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk merumuskan sejarah. Dalam ilmu sejarah itu kan ada gium yang mengatakan sejarah disusun oleh mereka yang menang. Menurut saya, ada kalanya kita harus memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kalah untuk menulis sejarah juga. Artinya, okelah di ujung nanti, kekalahan akan diderita oleh mereka yang memang kalah. Tetapi pada saat yang sama, mereka yang kalah ini diberi kesempatan untuk mendudukan dan merumuskan pemilu 2024 dengan sejarah yang lebih adil. Nah, jadi intinya saya mendukung sepenuhnya sebagai warga negara penggunaan hak angket ini. Bahwa diskusinya nanti bisa kita lanjutkan ke soal seberapa solid kelima partai itu yang mengusung 01 dan 03. Apa saja hambatannya baik politis maupun yang teknis dalam penyelenggaraannya kita bisa diskusikan. Tetapi intinya saya termasuk warga negara yang mendukung rencana penggunaan hak angket ini sambil mengusulkan agar dalam konteks itu dibuat pansus pemilihan presiden 2024 yang membuat nanti semua pemangku kepentingan bisa terlibat. Artinya juga pansus bisa menghadirkan siapapun termasuk para ahli hukum tata negara, para ahli ilmu politik dan pemerintahan dan lain-lain selain tentu saja para penyelenggara negara yang berkaitan dengan kewenangan yang relevan. Nah, bayangkan jika proses ini dilakukan dengan cepat tanpa mengganggu banyak sekali hal teknis yang harus kita kerjakan juga segera, maka insya Allah pemilu 2024 akan dicatat setidak-tidaknya menjadi pemilu di mana setiap orang diberi kesempatan merumuskan sejarahnya secara tuntas, secara komprehensif, secara adil. Kurang lebih itu, Bang Karni, sebagai awal mula dari saya. Ya, tapi kalau tadi itu tidak berguna untuk membatalkan hasil pemilu, dan gunanya tentu aja tinggal untuk memakzulkan presiden. Itu bagaimana dengan perbincangan beberapa pekan ini soal kecurangan? Maka dari ini pun ada konferensi pers dari PDIP yang menyoroti soal penghitungan suara yang mereka tuduh bahwa servernya justru ada di luar negeri dan server itu tidak bisa mereka kontrol lah.
Jadi tidak ada guna dong soal kecurangan kita bolak-balik kalau itu tidak bisa dianulir atau didiskualifikasi. Soal kecurangan itu secara paralel bisa menjadi bagian pembahasan di gugatan di MK dan di penggunaan hak angket lewat pansus tadi misalnya. Bedanya adalah di MK yang kemudian dituntut adalah yang menggugat, katakanlah 01 dan 03 ini yang akan menggugat. Itu tidak boleh punya Prabowo Syndrome. Prabowo Syndrome itu adalah kalah, tidak terima kekalahan, menggugat, tapi bukti nggak cukup. Saya sebut itu sebagai Prabowo Syndrome, karena 2 kali di 2014 dan 2019 itulah yang terjadi. Bang Yusril tahu persis itu soal itu. Nah, Prabowo Syndrome ini menurut saya tidak boleh diulang oleh 01 dan 03. Artinya mereka punya tanggung jawab sejarah yang sangat besar nih. Di sini juga ada wakil-wakilnya untuk menyiapkan bukti yang cukup sehingga kemudian ketika mereka bertarung di persidangan Mahkamah Konstitusi, kita tahu bahwa ini pertarungan yang memang layak. Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah pertarungan seperti 2 pilpres sebelumnya. Saya berbicara dengan tim hukum dari Prabowo Sandi yang 2019, ternyata kan C1 asli yang dibawa ketika mereka bertarung amat sangat terbatas. Jauh dari jumlah 800.000 lebih TPS. Nah itu di satu sisi Bang Karni. Di sisi yang lain, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang memfasilitasi terjadinya kecurangan dalam berbagai bentuk, itu diungkap secara terbuka di proses penggunaan hak angket dan pansus itu. Disitulah semua itu dibeberkan. Sehingga dengan demikian sebetulnya secara kontekstual, kecurangan itu akan menjadi bagian yang sangat penting dari penyelenggaraan hak angket. Ketika misalnya polisi memang diduga melakukan mobilisasi elektoral, intimidasi dan seterusnya, diangkat secara terbuka forum resmi di penggunaan hak angket dan pansus itu. Lalu kemudian orang langsung bisa mendetailkannya di dalam pansus itu. Seberapa jauh itu berkaitan dengan kemungkinan perolehan suara atau hasil elektoral setiap kontestan. Nyambung. Begitu juga dengan bansos. Apakah memang kemudian teman-teman di DPR, terutama 5 fraksi yang mengusung 01 dan 03, memiliki bukti tentang misalnya saja personalisasi dan politisasi bansos. Ya di luar bukti-bukti yang dengan sendirinya terhidang, gitu. Seperti yang ditampilkan oleh pidato dalam kampanyenya Ketua Umum PAN yang beredar videonya itu, yang jelas merupakan upaya personalisasi dari bansos yang keliru. Nah, itu semua akan membuat nanti untuk pertama kali persidangan MK menyangkut gugatan hasil Pilpres tersokong oleh konteks yang sangat kuat lewat kerja yang dilakukan oleh DPR RI lewat penggunaan hak angket dan pansus. Jadi tidak benar kalau dibilang bahwa hak angket atau pembentukan pansus dan aktivasi pansus ini tidak akan ada gunanya berkaitan dengan kecurangan. Besar sekali gunanya. Karena dua pekerjaan ini berlangsung paralel. Tapi sekali lagi, ini ada wakil dari 01 dan 03 bersama kita. Yang saya sangat harapkan sebagai warga negara adalah please jangan mengidap Prabowo Syndrome. Karena mengidap itu berarti ya membuat apa yang Bang Yusril sudah sampaikan di beberapa tempat itu akan terjadi. Bahwa Bang Yusril sebagai pihak yang tampaknya akan wakili 02 nanti akan membuktikan bahwa nggak bisa ini gugatan ini diterima dan diproses dengan layak misalnya. Macam itu. Nah inilah yang bisa saya harapkan sebagai warga negara Bang Karni. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.